Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, bersama saya Sabrina Putri Pratama, yang akan menemani dan memandu jalannya podcast kali ini selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa semua rekan saya dan para narasumber yang tentunya akan memeriahkan podcast kali ini dengan perbincangan seru bersama kita semua. Yang pertama, hai, Assalamualaikum Agnes. Hai, Waalaikumsalam Kak Putri. Gimana nih kabarnya Kak Agnes? Alhamdulillah baik. Nah, di sini Kak Agnes akan membantu saya dalam prosesi tanya jawab kepada para narasumber. Nah, Kak Agnes ini nggak akan sendirian nih. Kak Agnes akan bersama rekan kita juga yang bernama Kak Satrio. Hai Kak Satrio. Halo, Gimana nih Kak kabarnya? ya baik. Siang ini cukup cerah ya Kak, tidak mendung. Alhamdulillah. Nah, untuk kamu yang tentunya akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini, ada yang pertama, Kak Tama. Hai Kak Tama. Halo Kak, Nah, gimana nih kabarnya Kak Tama? baik sekali Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Kak. Yang selanjutnya narasumber kita ada Kak Cindy. Hai Kak Cindy. Kak Cindy sepertinya sangat berbahagia. Gimana nih Kak kabarnya? Oh, sangat-sangat sekali dong. Hari ini kan mau mengisi podcast bersama Kak Putri dan teman semua. Alhamdulillah ya Kak Cindy, baik banget. Nah yang selanjutnya ada Kak Rivo. Hai Kak Rivo. Hai, Nah gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah selanjutnya ada Kak Rehan. Hai Kak Rehan. Halo, Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Alhamdulillah semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga podcast kali ini bisa berjalan dengan baik selama beberapa menit ke depan. Nah, oke. Pada intinya hari ini kita akan membawakan topik yaitu tentang kebudayaan tradisi ziarah kubur dalam Islam. Nah, dari topiknya aja nih udah seru banget ya teman-teman, membahas tentang kebudayaan Indonesia dan nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Nah, di sini aku akan kasih tahu nih informasi sedikit tentang apa itu hubungan kebudayaan dan agama Islam. Nah, agama sendiri merupakan sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial, serta memahamkan dan menafsirkan dunia sekitar. Nah, sementara kebudayaan merupakan ekspresi, cita atau karsa, dan kebiasaan manusia yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religius, wawasan fisiologis, dan kearifan lokal. Nah, maksudnya di sini Islam sebagai agama senantiasa sejalan dengan budaya masyarakat. Selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan doktrin Islam, karena doktrin tersebut memasuki masyarakat dan mewujudkan diri dalam konteks sosial budaya pada masing-masing wilayah dan wawasan. Nah, untuk selanjutnya, di sini kami akan berbincang seru nih dengan para narasumber agar lebih rinci dan jelas apa yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini kita akan ada pada sesi tanya jawab bersama Kak Agnes dan Kak Satrio. Nah, silahkan Kak Agnes. Halo Kak Satrio. Iya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Nah, iya, pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Kak Cindy dan juga Kak Rehan. Menurut pendapat kalian itu apakah definisi dari budaya ini apakah bisa sama untuk setiap orang definisinya? Silahkan Kak Cindy atau Kak Rehan dulu nih yang mau menjawab. Mungkin bisa perempuan dulu nih. Kak Cindy silahkan. Oh iya, oke, dari saya dulu ya Kak ya. Menurut saya, budaya itu kan banyak ya definisinya aja. Menurut saya sendiri, dari semua definisi itu, saya simpulkan bahwa budaya itu merupakan wujud dari kita keadaan dan rasa yang dikemas dalam gaya hidup yang sifatnya itu turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Itu kan. Oh iya, menarik ya jawabannya dari Kak Cindy ini. Mungkin dari Kak Rehan, apa bisa lebih menarik lagi ini jawabannya? Ya, jadi budaya adalah segala daya dari budi yakni kita, rasa dan karsa.
Budaya artinya pikiran, akal budi, hasil adat, istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang suka diubah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok. Wah, jawaban Kak Rehan singkat, padat, namun jelas banget ya. To the point gitu. Mungkin lanjut ke Kak Agnes, ingin bertanya ke Kak Tama mungkin, atau Kak Rivo. Silahkan. Baik Kak Iyo, terima kasih atas waktunya. Aku juga kepo nih, apa sih definisi budaya menurut pendapat dari Kak Rivo maupun Kak Tama? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dari Kak Tama mungkin ya, yang pertama. Oke, boleh Kak. Saya sendiri, budaya itu secara singkat ya, secara jelasnya ada istiadat dari suatu masyarakat yang sudah paten atau tetap dan tidak bisa diubah lagi atau dihilangkan, seperti itu. Keren. Mungkin bisa ditambahkan dari Kak Rivo, mungkin bisa menjawab memecahkan jawaban yang lebih dahsyat mungkin. Silahkan Kak Rivo. Oke, menurut pengalaman saya ya, kebudayaan itu sendiri memiliki definisi kebiasaan masyarakat yang sudah bertahun-tahun bahkan yang masih sekarang masih diterapkan itu aja. Dan budaya sendiri itu bersifat melekat, sangat-sangat melekat di kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia itu sendiri. Itu aja sih. Nah, ini kan kita udah dengar nih ya jawaban dari para narasumber kita untuk pertanyaan pertama mengenai definisi budaya menurut pendapat dari para narasumber. Nah, setiap orang itu kan pasti memiliki pandangan sendiri-sendiri terhadap definisi budaya tersebut. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut nih Kak Agnes dan Kak Satrio, pasti kan masih ada nih pertanyaan yang akan kita cari tahu nih sama narasumber-narasumber kita ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Kak Agnes dan Kak Satrio. Jadi tadi kan budaya itu seperti tradisi ya, yang melekat gitu kepada masyarakat, selalu dilakukan gitu. Nah, ziarah kubur ini kan juga termasuk tradisi kan ya di masyarakat Indonesia itu. Nah, bagaimana sih awal mula kayak sejarah latar belakang ziarah kubur ini bisa tiba-tiba menjadi tradisi dari masyarakat Indonesia? Seperti yang saya tahu itu awalnya itu kalau tidak salah itu tradisi ziarah kubur ini awalnya kan adanya di India mungkin ya, daerah agama Hindu-Buddha gitu ya, seperti tradisinya mereka. Nah, kenapa tiba-tiba tradisi mereka itu teradopsi oleh negara kita? Nah, bagaimana menurut pandangan Kak Cindy dan Kak Rehan mungkin? Nah, mungkin mau dijawab gantian. Tadi udah Kak Cindy duluan nih, sekarang mau dijawab Kak Rehan duluan. Silakan Kak Rehan. Ya, tradisi ziarah kubur sudah melekat di benak kaum muslimin dan menjadi rutinitas tahunan. Dilakukan pada akhir-akhir bulan Sya'ban sebelum datangnya Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam bukunya Sunan Tirmizi nomor 973. Saya pernah melarang berziarah kubur. Meskipun demikian, ada pengecualian bagi kaum muslimah. Berziarah ke kubur dihukumi makruh apabila mereka memiliki perasaan yang lemah. Terima kasih. Nah, terima kasih Kak Rehan untuk jawabannya. Mungkin untuk selanjutnya jawaban dari Kak Cindy bisa diutarakan. Silakan Kak Cindy. Ya, terima kasih. Dan untuk pertanyaan dari Kak Iyo tadi ya, tentang latar belakang tradisi ziarah ini. Nah, kita harus tahu dulu ziarah itu apa. Ziarah itu kan, menurut saya, ziarah itu kunjungan ke suatu pengalaman ya, untuk mendoakan ya, kita itu kesana tujuannya mendoakan orang yang telah meninggal dunia supaya diberikan tempat yang layak gitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
uniknya ini, tradisi ziarah ini kan kayak tadi katanya Kak Tio, asalnya kan dari India, terus diadopsi ke Indonesia. Nah, itu kalau aku mau cerita sedikit nih. Kalau di daerah pulau kan dari Pacitan ya, di daerah itu ziarah itu terkenal lazimnya itu namanya nyekar. Nah, nyekar ini kan nyekar dari bahasa Jawa itu sesar artinya kembang. Nah itu kayak bukan cuma mendoakan kesenangan itu kembang, tapi juga dengan itu syaratnya kayak tabur bunga gitu. Dan itu adanya cuma di Indonesia doang tradisi itu. Terus di kebudayaan Jawa dan hanya dilakukan oleh umat Islam. Jadi berhubungan itu antara Islam, budaya Jawa, dan budaya Indonesia. Nah, ziarah ini merupakan salah satu bentuk budaya atau adat istiadat bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Ini dilakukan dengan mengunjungi pemakaman tadi seperti nenek wali, para ulama, atau saudara-saudara yang telah meninggal dunia. Dan kata nenekku ya, tradisi ini tuh muncul karena akulturasi budaya Islam, Jawa, dan Hindu. Orang dulu itu percaya kalau setiap tadi katanya Kak Rehan menjelang puasa ya, bulan Syaban atau kalau di Jawa itu beruah. Itu nggak percaya kalau tuh orang sudah itu. Nah, Nabi merupakan kayak agama dari itu gitu. Nah, sejarah kubur ini merupakan hal yang positif sebagai apa ya sarana kita untuk mengingat bahwa kita itu nanti juga akan mati juga. Jadi kalau kita itu bisa mengingatkan kita terhadap hal itu sehingga itu bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah kita supaya kita bisa mempersiapkan diri. Begitu lah. Wah, menarik nih jawabannya. Berarti ziarah kubur ini tradisi ya dari nenek moyang kita emang mengakulturasi kebudayaan Hindu-Buddha gitu ya. Tapi uniknya di Indonesia ini cuma di Indonesia kan ya, kalau ziarah kubur itu membawa kembang gitu ya, menaburkan kembang gitu ya. Menarik, menarik. Mungkin Kak Agnes ingin menambahkan pertanyaan atau bertanya kepada Kak Rifa atau Kak Tami mungkin. Baik, terima kasih Kak Iyo atas waktunya. Iya sih, kayak tadi pas aku mendengar jawaban dari Kak Cindy itu kayak, wah jadi lebih tahu gitu sejarah tentang ziarah kubur di Indonesia. Tapi rasanya kayak kurang lengkap gitu nggak sih kalau cuma mendengar jawaban dari dua narasumber kita. Di sini aku akan bertanya kepada Kak Rifo dulu mungkin, gantian ya. Bagaimana sih latar belakang sejarah munculnya tradisi ziarah kubur dalam Islam yang ada di Indonesia? Silahkan waktunya Kak Rifo. Ya, terima kasih Kak Agnes. Latar belakang ya. Kalau masalah latar belakang ziarah di Indonesia itu sendiri, ziarah itu sendiri kan mengadopsi itu ya, apa budaya Hindu Buddha ya. Jadi ziarah sendiri dalam Islam sih dibolehkan dalam zaman dahulu, tapi tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW Pak, saat menjelang Ramadan. Itu aja sih. Mungkin bisa ditambahkan dari Kak Tama. Baik, kasih jawabannya Kak Rifo. Mungkin Kak Tama bisa dipersilahkan untuk menambahkan jawabannya atau mungkin menyanggah jawaban dari para narasumber sebelumnya. Silahkan Kak Tama. Oke, kita tunggu ya Kak Tama untuk narasumber selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan dari Kak Agnes. Silakan Kak Tama. Kak, apa sudah terdengar suara saya? Sudah Kak, sudah terdengar. Oke, menurut saya sendiri dari sepemahaman saya bahwa ziarah kubur itu dulu adalah tradisi dari nenek moyang atau orang-orang terdahulu, orang-orang kuno dulu. Tapi itu datangnya sebelum Islam ya, sebelum adanya Islam. Terus waktu adanya agama Islam masuk ke Indonesia itu kayak di apa ya, diadopsi sama kayak dibaluti gitu. Jadi kayak tetap ada ziarah ke makam, tapi dengan apa ya, dengan masih identik dengan agama Islam. Terus dengan adanya ziarah kubur itu juga, soalnya masih ditetapkan gitu biar agar kita ingat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nanti akan sama-sama seperti yang sudah kita ziarahi gitu, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari keempat jawaban para narasumber kita, aku bisa mengambil poinnya bahwa yang pertama,
eh, tradisi ziarah kubur itu adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan itu adalah sebuah serapan dari tradisi Hindu-Buddha yang diakulturasi sebagai tradisi agama Islam. Namun di sini kayak masih ada sih kayaknya beberapa pendapat kayak ini tuh sebenarnya boleh nggak sih, dan kayak ini tuh hukumnya apa sih. Jadi kalau dari jawaban Kak Rivo tadi bisa dibilang kalau ziarah kubur sendiri itu sebenarnya makruh, dan tapi dalam Islam kayak diperbolehkan oleh Rasulullah, asal itu kayak kalau sepemahaman aku sih itu kayak gimana ya, ziarah kubur itu sebenarnya mubah, tapi asal kayak kita itu niatnya untuk lebih bersyukur, masih diberikan umur, kayak masih bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Selain itu juga kayak dengan berziarah kita kayak bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Dan mungkin itu saja dari kesimpulan saya. Mungkin bisa kembali ke moderator. Nah, terima kasih Kak Agnes dan Kak Satrio sudah membantu saya untuk prosesi tanya jawab serta narasumber yang telah memberikan informasi-informasi baru nih. Banyak banget informasi yang bisa kita dapat ya dari para narasumber kita kali ini. Ada tradisi nikah juga tadi dari Pacitan. Aku baru tahu loh Kak, keren banget sih. Nah, ini udah lama ya ternyata, tidak terasa obrolan kita kali ini sudah pada sesi terakhir. Nah, kita telah mendengarkan beberapa pendapat dari para narasumber mengenai topik kita hari ini, yaitu tradisi ziarah kubur dalam Islam. Nah, di sini saya selaku host podcast kali ini mengucapkan terima kasih sangat untuk para narasumber yang telah memberikan waktu nih pada kita, serta Kak Agnes dan Kak Satrio yang telah membantu saya untuk proses sesi tanya jawab. Nah, terima kasih Kak Rivo, Kak Cindy, Kak Rehan, dan Kak Tama selaku narasumber. Nah, semoga pada lain waktu kita dapat berkumpul dan melakukan perbincangan seru dan menarik lainnya. Nah, saya selaku host izinkan untuk menutup podcast pada kali ini. Semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila podcast kali ini masih banyak kekurangannya. Kami akan terus berbenah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.